Assalamualaikum wabarakatuh bagi saudara-saudaraku yang hadir, terutama Bapak Ketua Bastek, dengan hormat saya sebut namanya Pak Takdir dan Guru dan Tate Haji dari Sentani. Dalam nama Yesus Kristus, dengan perantaraan kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus.
Nyalakanlah lilin penggenapan kasih Allah dengan penuh syukur. Bagikanlah terang Kristus bagi sesama dengan berbagi nyala lilin bagi semua orang. Lihatlah, ketika terang bersinar maka kegelapan terhalang. Jadilah terang Kristus yang bersinar menerangi kegelapan dunia. Hiduplah berkenan kepada Allah. Nyatakanlah cinta kasih Kristus di dalam keluarga dan bagi sesama sepanjang hidup kita. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam prosesi penyalaan lilin pada malam hari ini. Dan dalam penyalaan lilin ini kami mengundang dengan hormat untuk mengambil tempat di depan untuk membakar lilin sebentar. Yang pertama kami mengundang Bapak Pendeta Yan Hendrik WDC STH, disilakan mengambil tempat di depan. Dan yang kedua, IKT, pengurus IKT, dengan hormat kami panggil Bapak Profesor Dr. Yohanes Rantes MSI. Yang ketiga, Ketua Kerukunan Bukit. Yang keempat, Ketua Panitia Natal Kerukunan Bukit. Yang kelima, Ketua Kerukunan Bastem, dengan hormat kami sebut namanya Bapak Takdir Danur. Yang keenam, perwakilan dari kaum Bapak, dengan hormat kami undang orang tua terkasih Bapak Petrus Petor dengan tempat di depan. Om tadi yang disuruh kan? Om
tadi yang mau menyalakan lilin kan, Peto kan, ya berdiri. Dengan hormat kami mengundang Bapak Petrus Peto untuk mengambil tempat. Perwakilan dari kaum ibu, dengan hormat kami mengundang orang tua terkasih Ibu Payu. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Henry Bundesi STMA. Lilin yang kedua dari pengurus IKT. Selanjutnya dari Ketua Keturunan Bukit. Selanjutnya dari Ketua Panitia Natal Keturunan Bukit. Selanjutnya dari Ketua Keturunan Basen. Selanjutnya dari perwakilan kaum bapak, dan yang terakhir perwakilan dari kaum ibu. Hadirin dimohon berdiri untuk kita menyanyi bersama-sama Malam Bersunyi Senyap. Malam
Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua. Yang saya hormati kerukunan keluarga besar Wakil Kota Jayapura, yang saya hormati para orang tua senior yang telah hadir di malam hari ini, yang saya hormati panitia, dalam hal ini ketua panitia, langsung berhubungan kami bertemu untuk meminta persediaan untuk melayani firman Tuhan di malam hari ini, juga lewat informasi dari Bapak Pendeta yang ada di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta di Bukuan sebagai Kepala Jemaat GPD Betania, dan yang saya hormati Bapak Ibu, tamu dan para undangan yang hadir malam hari ini. Ada Ibu Pendeta Esterohe, ini Ibu Pendeta yang membantu saya dari pelayanan, anak dari Bapak Pendeta Ramses Sore, Bapak Ramses Sore maksudnya. Dan di sini ada Bapak Christian Pegawai ya. Terima kasih untuk kehadiran bagi Bapak Ibu sekalian yang disebutkan nama. Tuhan memberkati kita semua. Nama saya Pendeta yang Hendrik Bindisi. Saya seorang gembala jemaat di GPD Yehova Sama. Yehova Sama itu artinya Tuhan hadir di sini. Ya, satu organisasi dengan Bapak Pendeta di Bukuan. Saya baru dilantik kembali jadi ketua pemilu perwakilan hamba Tuhan GPD wilayah Kota Jayapura. Saya sebagai ketua dan Bapak Pendeta ini sebagai penasehat, dan juga ada beberapa hamba Tuhan lain sebagai pengurus. Puji Tuhan, pada kesempatan di malam hari ini saya berterima kasih buat undangan yang sangat mulia. Dari tema nasional ini, di malam kedua saya berbuat tentang tema nasional, sehingga malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dari tema yang tertera dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Kita baca ini lengkap karena tema ini cuma disingkat 2 poin. Kita baca dulu. Bapak Ibu pegang Alkitab, kita berdiri. Kita tahu Alkitab itu lebih tinggi dari status kita, dari wibawa kita. Dan Alkitab itu Tuhan yang hadir dalam bentuk tulisan bagi setiap kita. Saat kita baca firman, kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita baca firman nasional dari Lukas pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-14. Yang sudah dapat katakan amin. Yang tidak bisa dengar suara saya pastikan bahwa bahasa ini dimengerti dan didengar di luar. Ya, karena Natal ini untuk kita semua. Oke, kita akan baca bersama-sama 2, 3, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang bernama. Amin, amin. Berselanjut dulu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus lahir. Ada beberapa bangsa yang berkuasa sebelum Yesus lahir. Yang pertama adalah bangsa Asyur. Ketika bangsa Asyur berkuasa, datanglah bangsa yang kedua, yaitu bangsa Babilonia, meruntuhkan kekuatan bangsa Asyur. Dan datang lagi bangsa yang berikut adalah bangsa Persia. Bangsa Persia meruntuhkan kekuatan dari bangsa Babel. Bangsa Babel tidak bisa bertahan, datang lagi bangsa Yunani. Bangsa Yunani, kita tahu Yunani orang para pakar filsafat. Semua pelajaran biologi, matematika itu semua orang Yunani yang melakukan. Ya. Yunani tidak bisa mampu bertahan. Muncul lagi bangsa yang berikut adalah bangsa Romawi. Ketika Roma berkuasa pada saat itu, dalam Lukas pasal 2 yang baru kita baca di ayat 1, mungkin bisa latar belakang ayat itu, di mana Kaisar Agustus berkuasa. Ketika Kaisar Agustus berkuasa, dia menempatkan para wali-wali negeri, penguasa-penguasa di wilayah-wilayah tertentu. Salah satunya adalah Herodes yang menjadi raja di Yudea, dan menempatkan Quirinius menjadi wali negeri Syria. Dan ada satu pemimpin baru yang menggantikan Kaisar Agustus, yaitu anaknya adalah Kaisar Tiberius, dalam Lukas 3 ayat 1. Dan pada Roma berkuasa hampir menguasai seluruh dunia. Dan di sana telah Yesus lahir di Bethlehem. Bapak Ibu, Bethlehem ada dua, ada Bethlehem pada Zebulon dan ada Bethlehem Efrata. Bethlehem Efrata adalah sebuah negeri yang dinubuatkan oleh Mika pasal 5 ayat 1. Hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, akan bangkit bagi musuh raja dan pemerintah Israel.
750 tahun kemudian nubuat itu digenapi, Yesus datang ke Betlehem. Bapak Ibu kerukunan yang Tuhan kasih, ketika Roma berkuasa, maka Kaisar Agustus memberikan kenyamanan bagi penduduk Roma, membangun akueduk, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sehingga dianggap bahwa dia adalah seorang dewa. Kaisar Agustus bukan nama pribadi, tapi itu merupakan gelar. Nama pribadi adalah Julius Caesar Antonius. Pada zaman itu, dengan masa kejayaan Yesus lahir, dan ternyata kemuliaan Herodes dan kemuliaan daripada Kaisar Agustus dikalahkan oleh kemuliaan Kristus. Bisa tangan Bapak Ibu? Bisa tangan Bapak Ibu? Amin. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak bahas tentang kemuliaan Allah, tapi di dalam tema ini, dalam tema nasional di Lukas pasal 2 ayat 14 itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah, dan yang kedua damai sejahtera di bumi. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang damai sejahtera di bumi. Dari kata damai sejahtera dari tema nasional di bagian yang kedua ini, saya ingin memberikan sebuah tema lagi. Dari poin yang kedua, damai sejahtera di bumi, yaitu Natal penuh damai. Bapak Ibu lihat kiri kanan, bilang ke saudara sama, bilang Natal penuh damai. 1, 2, 3. Natal penuh damai. Yang muka kates harus keluar, muka kates. Orang lain apa terdorong, kita yang tersisa, terdorong asal. Tapi saya berharap di Natal ini, Natal penuh damai. Bisa saja Bapak Ibu, mau gigi putih kuning tidak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa senyum. Senyum itu mahal. Pada kesempatan di malam hari ini, saya bicara tentang Natal penuh damai. Bapak Ibu, kita perhatikan bersama bahwa damai itu merupakan sebuah kebutuhan manusia. Manusia punya kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Manusia punya banyak sekali kebutuhan sesuai dengan dinamika hidupnya. Setiap manusia punya kebutuhan cukup banyak. Tapi kebutuhan damai sejahtera ini adalah kebutuhan yang utama, kebutuhan yang penting dalam setiap hidup kita. Ada orang yang berkata, kalau saya menikah dengan orang yang kaya pasti saya damai. Itu omong kosong. Ada yang bilang jomblo itu dosa. Lebih bagus punya pacar itu lebih damai. Coba yang jomblo angkat tangan. Mama jangan angkat tangan jomblo. Ya. Yang jomblo angkat tangan dulu jujur. Anak perhatian angkat tangan tinggi-tinggi bisa kawan murid. Ya. Oke. Jomblo bisa turun tangan. Bisa lihat yang jomblo yang bisa lihat. Ya. Cari yang ada di sini, jangan di tempat lain. Ada yang bilang bahwa kalau punya pacar itu pasti damai. Tapi saudara harus tahu, kita hidup bukan di zaman Siti Nurbaya, tapi hidup di zaman modernisasi yang multi kompleks. Kalau di kampung gak apa-apa, di kota itu perempuan sudah pintar-pintar. Betul kan tidak? Hai wanita-wanita, hai putri-putri Sion, betul kan tidak? Wanita-wanita itu sudah pintar. Dia gak sembarang milih cowok, dia pilih yang tajir. Ya, kalau dia wanita kaya, dia tidak akan cari cowok yang punya mobil Avanza seperti saya. Dia pasti cari Lamborghini. Ternyata walaupun menikah, walaupun mencari orang kaya, walaupun punya pacar sehebat apapun, belum tentu hidup itu damai. Belum tentu hidup itu damai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang master chef terkenal di dunia. Seorang master terkenal di dunia namanya Anthony Bourdain. Kalau nonton TV di zaman dulu kita bisa lihat. Dia adalah orang yang hebat, mampu masak makanan yang cocok dengan lidah Manado, Batak, lagi pula Papua. Saya istri orang Batak, tapi saya nggak bisa makan pedas. Kalau saya makan pedas, perut bermasalah. Pertama meninggal setiap hari buang air, lama-kelamaan ibu sesuaikan. Sekarang ibu tidak bisa makan pedas karena dia sangat mengasihi suaminya. Ya. Dia memilih dunia untuk mencicipi berbagai makanan-makanan, makan di restoran ternama di
pemain yang bernama Robin Williams. Saya tadi mencoba bikin sulap, tapi saya ingin bergerak pakai gas. Nanti Bapak Ibu kita bahas saya sulap. Ya, dia suka buat gerakan yang sangat lucu. Dia buat banyak sekali gerakan-gerakan yang sangat lucu. Dia mirip dengan Mr. Bean. Saya pernah nonton Mr. Bean sampai perut saya sakit. Tapi Robin Williams ini dia bergerak dengan gerakannya dengan pokoknya berbagai cara yang dia lakukan. Dia menghibur jutaan manusia di dunia, manusia boleh tertawa. Dia punya banyak uang, tapi ternyata hidupnya juga tidak damai. Dia memiliki nasib yang sama dengan masyarakat tadi dengan cara dia hidup. Bapak Ibu saudara Tuhan yang dikasihi kerukunan yang Tuhan Yesus kasih pada malam hari ini, ada berbagai destinasi terbaik di dunia sesuai dengan versi Onesphore. Salah satu destinasi terbaik di dunia adalah Pulau Dewata Bali. Saya sudah 15 kali ke Bali karena saya kuliah di Jawa Timur. Bali itu panoramanya sangat indah. Kebanyakan orang menikah harus pergi bulan madu di Bali. Saya pernah makan di restoran Imam Raffi Ahmad ini. Tempatnya sangat indah, panoramanya sangat indah. Bahkan dirindukan oleh para turis-turis domestik dan juga turis-turis mancanegara untuk datang ke Bali. Ketika di Bali mereka merasa damai karena Bali itu panoramanya sangat indah. Ada destinasi-destinasi yang sifatnya alami, tapi destinasi-destinasi buatan. Begitu indah sekali Bali. Ketika orang sampai di sana namanya damai. Ada keindahan, ada kebahagiaan yang dirasakan. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa ketika tahun 2002 bom Bali 1 dan bom Bali 2 oleh Ambrosius CS, maka Bali menjadi sebuah tempat yang sangat ditakuti. Di Bali orang jalan bebas, tidak pakai busana tidak ada masalah. Tapi di sini jangan coba jalan di hujan tidak pakai busana, pasti bilang jangan coba-coba. Tapi kalau di Bali itu bebas karena dia dari sana. Semua dilindungi oleh undang-undang. Tapi ketika bom Bali 1 dan bom Bali 2, orang takut ke Bali. Bahkan Bapak Ibu tahu kemarin COVID, Bali ditutup untuk sementara waktu. Itu menunjukkan bahwa dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sifatnya kekal. Bisa amin? Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sifatnya kekal. Damai yang kita dapatkan dari dunia itu sifatnya sebenarnya. Orang-orang yang kita banggakan, orang-orang yang kita puji, orang-orang yang selalu memberikan kebahagiaan dalam hidup kita, tidak selamanya mereka berada bersama dengan kita. Karena hidup manusia dibatasi oleh waktu. Oleh Tuhan, ada yang terpisah karena menikah, ada yang terpisah karena pekerjaan, karena jabatan, tidak tempat. Sehingga damai, kebahagiaan orang dapatkan itu tidak selamanya sifatnya semu. Itulah kebahagiaan, itulah damai yang diberikan oleh dunia kepada manusia yang sifatnya sebentar. Tetapi di malam hari ini kita harus ingat bahwa ada damai yang abadi di dalam Yesus yang kita rayakan di malam hari ini sesuai dengan Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 5. Dia adalah Raja Damai. Pada malam hari ini dari tema nasional di poin yang kedua, kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Ternyata dalam kelahiran Yesus Kristus, Dia menghadirkan dua damai terbesar dalam diri manusia yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia terbatas. Manusia terbatas karena manusia bukan pemberi sumber damai sejahtera. Manusia menerima damai sejahtera dari Allah. Sedangkan Tuhan yang sendiri dalam Yesaya pasal yang ke-95 ada di dalam liturgi kita. Tapi misalnya bagaimana itu? Tadi saya sempat baca. Bapa yang kita raja damai,
berjumpa dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam kapasitas keilahian, kita semuanya mati karena keinginan Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata yang berdosa. Ada dua damai yang kita dapatkan lewat kelahiran Yesus. Yang pertama adalah damai dengan Tuhan. Kita baca ayatnya. Roma pasal 5 ayat yang ke-25 sampai 26. Kita lihat di mana. Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar-benar juga membenarkan orang yang percaya kepada. Bapak Ibu, kerukunan pemulia Kota Jayapura yang Tuhan kasih dan seluruh umat Tuhan yang hadir di malam hari ini. Damai yang pertama adalah damai dengan Tuhan. Dalam bahasa Inggris kita kenal namanya rekonsiliasi, perdamaian dengan Tuhan. Saudara, dari ayat yang kita baca tadi, kita harus ketahui bahwa ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, itu dalam istilah namanya demus dan juga teser. Demus itu adalah pola Allah, teser itu adalah menurut pola dan gambar yang ideal. Manusia ideal, tidak mungkin manusia tidak ideal. Bapak bisa bayangkan kalau tubuh dipenuhi dengan tangan, kita tidak ideal. Mata di tangan, kepala tidak ideal. Tuhan betul Bapak Ibu ideal? Betul kan tidak Bapak Ibu? Tuhan betul kita ideal. Tuhan tahu panca indera manusia, organ tubuh manusia pada tempat yang tepat. Kalau mata di belakang itu masalah. Kalau hidung seperti saya di nomor satu ini, kalau di atas bermasalah. Setiap saya dibukai itu dari mas makanan. Tuhan menambah nilai-nilai keilahian dalam diri manusia. Tetapi akibat dosa, Adam yang dipercaya oleh Tuhan itu berkomunikasi dengan binatang-binatang buas, bisa berkomunikasi dengan ular kobra, bisa berkomunikasi dengan harimau Sina, bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena manusia masih di dalam kemuliaan Allah, belum ada dosa. Tapi ketika manusia sudah dalam dosa, maka putus hubungan antara Allah dan manusia. Adam tidak bisa berkomunikasi lagi dengan ular kobra. Semua nama-nama binatang di taman Eden, Tuhan kasih hak kepada Adam untuk mengelola dan memberi nama. Alkitab berkata berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tetapi ketika manusia ke dalam dosa, Adam sudah jauh dari binatang buas yang dulu tidak bisa cerita dengan kobra, yang dulu tidak bisa cerita dengan harimau, bisa bercakap-cakap dengan ular piton. Sekarang sudah tidak bisa, karena dosa itu mengakibatkan ada tembok pemisah antara Allah dan manusia dan curang. Tidak bisa manusia datang kepada Allah, sehingga Allah menyatakan diri kepada orang Israel, umat Tuhan dalam perjanjian lama itu dalam bentuk teofani. Dalam bentuk teofani, orang Israel mengenal Allah itu Allah yang transenden, Allah yang jauh. Untuk berkomunikasi dengan Allah itu tidak bisa, karena Allah transenden, Allah yang jauh. Akibat dosa, Allah berpisah. Ada putus komunikasi antara surga dan bumi, antara manusia dengan Allah. Roma pasalnya yang ke-3 ayat 23, manusia kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa, sehingga upah dosa dengan Allah. Tidak ada komunikasi secara intensif, face to face tidak bisa, karena dosa ada terpisah. Sehingga Allah berbicara kepada umat Tuhan memakai perantaraan para imam dan juga para nabi. Bapak Ibu, orang Israel itu membangun yang namanya kemah pertemuan. Itu di padang gurun Sinai. Ada bait Allah di Yerusalem, ada rumah-rumah seperti Yahudi yang namanya sinagog. Tetapi ada juga yang namanya kemah pertemuan. Kemah itu kan tempat sementara. Itu orang Israel mereka berhenti, maka mereka berkemah. Di situ ada ruang kudus, halaman ruang kudus dan ruang maha kudus untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam bentuk yang namanya
Kisah Musa, ketika Musa mendekatkan menjadi Musa tanggalkan kamu sebab tembak itu Tuhan ada dalam bentuk Yofani. Penampakan sesat tidak menangkap manusia dalam bentuk yang terakhir. Tuhan hanya kepada orang Israel itu dalam bentuk yang namanya sekinah, kemudian Allah turun di kemah pertemuan. Itu dalam bentuk asap atau awan. Tuhan bicara lagi membesar yang dalam Musa dan Harun. Ketika Tuhan mau berbicara kepada Musa supaya Musa berbicara kepada orang Israel, tiba-tiba kemudian Allah turun meliputi kemah pertemuan. Ada asap, ada awan yang turun. Orang Israel mereka bertahan dan takut. Mereka berkata, Musa bilang kepada Allah, biar Tuhan Allah bicara saja sama kami dalam kitab Keluaran. Jangan Tuhan Allah bicara sama kami, nanti kami mau. Sehingga Tuhan bicara dalam perantara daripada manusia. Untuk masuk mempersembahkan korban itu hanya manusia. Ketika orang Israel berkesalahan, ada 7 sistem korban dalam kitab Keluaran. Ada korban perdamaian, ada korban pendosa, ada korban syukur. Orang Israel kalau dia orang kaya dia bawa itu lembu, kalau dia orang kelas menengah dia bawa itu domba, kalau orang miskin dia bawa itu berkorban. Kepada imam dan imam masuk ke dalam itu ada namanya baju lefot. Baju lefot itu ada tali di belakang. Jadi ketika imam besar masuk ke dalam dan dia berbuat dosa dia akan mati. Maka untuk keluar itu tidak bisa orang masuk orang akan mati. Dengan tali orang tali keluar dosa. Jadi sulit sekali orang berjumpa dengan Tuhan akibat dosa. Tidak ada hubungan yang baik. Tidak ada hubungan yang baik dengan Allah. Allah murka kepada manusia karena manusia telah melanggar perintah Allah. Dan manusia yang melanggar perintah Allah yang jatuh ke dalam dosa sampai pada keturunan termasuk keturunan dan keturunan dari Adam. Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan minus barisan kami untuk dibinasakan di api neraka. Dan orang yang diselamatkan hanya orang Israel yang Tuhan bentuk di padang gunung Sinai. Menurut sebuah kita disebut dengan eklesia. Orang dipanggil dan kita datang kepada terang yang percaya. Sedangkan kita yang tidak masuk dalam kategori keturunan dari Israel itu adalah orang yang binasa. Oleh karena kita diselamatkan karena kasih karunia. Efesus pasal yang 8, Efesus pasal 8 kamu diselamatkan itu bukan karena usaha, tetapi karena kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga manusia kita ini dipersiapkan untuk dibinasakan. Tapi kita bersyukur ada Yohanes 3:16. Bisa karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, Dia menaruh ikan anaknya itu dan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup. Sehingga inisiatif dari Allah harus ada rekonsiliasi, harus ada hubungan perdamaian antara Allah dan manusia. Maka Yesus harus datang ke bumi untuk lahir di dunia. Allah yang Yofani, Allah yang sama-sama telah menghadirkan diri dalam bentuk reinkarnasi. Bukan reinkarnasi, reinkarnasi. Reinkarnasi itu kan agama lain. Reinkarnasi artinya sudah pernah hidup, kemudian mati, nanti lahir dari namanya reinkarnasi. Tapi Yesus itu bukan reinkarnasi, reinkarnasi. Dia dari Allah itu menjabat jadi manusia. Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia. Dalam bahasa Yunani dibilang kain logos satu ini. Kain logos Yohanes 1:1. Logos itu telah menjadi satu di dalam Yesus. Telah lahir ke bumi ini supaya apa? Dia melakukan hubungan perdamaian antara Allah dan manusia lewat salib. Apa bisa bangga tidak? Anda bangga? Ya Tuhan. Dia hadir ke bumi ini lewat salib, bukan sekedar lahir di Bethlehem, tapi ada tindak lanjut dari proses keselamatan. Dia harus mati dan bangkit. Dari antara orang mati, ketika Yesus bangkit, dia berkata, hai maut di mana tersengatmu? Sengatmu racun dosa. Hai maut di mana tersengatmu? Sengatmu telah dipatahkan oleh kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bangkit, maka dia beredup kembali, kemudian dilepas oleh setan itu, dikembalikan ke posisi yang terbaik. Maka terjadi kudeta lewat perang, supaya bisa ada hubungan berdamai. Allah tidak bisa datang dalam kapasitas surga sebagai Allah, tidak bisa. Tuhan menampakkan diri saja. Di sinar damai kepada Paulus itu tidak ada. Apalagi cuma kita ini. Allah harus datang menjadi manusia, supaya Allah yang transenden itu, Allah yang Tuhan itu bisa dilihat dalam diri kita, hidup pada diri. Bisa dalam Bapak Ibu.
orang bisa berjumpa dengan dia, dan Tuhan akan menebus seluruh status sosial. Di mana para gembala yang pada zaman itu orang Yahudi dan juga gembala itu adalah pekerjaan yang hina, badan bau. Kalau Yesus lahir di sebuah istana yang megah, yang hanya datang melihat dia hanya raja-raja. Kalau yang datang itu adalah peternak domba, pasti diusir. Tapi Yesus lahir di kanan, supaya seluruh kalangan hidup bisa datang berjumpa dengan dia. Jadi upaya yang Tuhan lakukan itu, dia harus mati di salib. Hubungan perdamaian terjadi secara horizontal dan vertikal. Allah dan manusia, hubungan yang putus diperdamaikan kembali. Itu karena malam hari ini. Bisa mengambil? Hubungan antara manusia Allah itu diperdamaikan kembali. Ada rekonsiliasi. Hubungan perdamaian dibangun kembali lewat salib. Maka manusia bisa berdamai dengan Allah dan manusia bisa berdamai dengan sesama. Itu bagian yang sangat penting buat kita di malam hari ini, bahwa damai Natal itu kita dapatkan lewat kelahiran Yesus yang pertama, itu kita dapatkan lewat rekonsiliasi atau perdamaian. Jadi terjadi pemusuhan. Kenapa Allah itu perdamaian? Karena manusia tidak mampu menyelamatkan diri. Ketika manusia telah berdosa, tidak ada seorang yang bisa menyelamatkan diri, karena semua pasti binasa. Sehingga Allah harus hadir, lahir dari manusia, diam di antara kita, supaya kita berjumpa dengan Dia secara pribadi. Maka hubungan manusia dengan Allah yang putus itu disambung kembali, sehingga ada surga kepada manusia, termasuk saya. Kalau tidak ada rekonsiliasi, maka kita semua pasti dibinasakan oleh Tuhan. Itu bagian yang pertama dari kebenaran firman Tuhan. Ada dua damai yang kita dapat. Yang pertama adalah damai dengan Tuhan atau hubungan perdamaian. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat yang kedua. Bapak Ibu kalau sama lama masih ini susah. Saya saja lupa tidak lama, tapi kali ini kayaknya lama. Ya. Kita lihat Roma bagian yang kedua adalah yang pertama tadi adalah perdamaian atau rekonsiliasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah damai sejahtera. Dan tema tadi yang saya kasih Natal berdamai. Damai sejahtera. Kita lihat Roma pasal 5. Roma pasal yang kelima ayat 1 berkata begini, sebab hidup kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bagian yang kedua adalah damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera itu bicara tentang kondisi yang kita alami. Ya, damai kan bicara tentang ketenangan, sedangkan sejahtera itu bicara tentang finansial. Papua ini bilang damai, tapi banyak orang Papua yang belum sejahtera. Jangan kita ketemu orang Papua punya hukum, jadi kita tidak. Karena secara finansial orang Papua belum sejahtera. Ada satu orang saja. Pada kesempatan hari ini, bagaimana kita damai sejahtera? Yesus lahir untuk melakukan hubungan perdamaian, tapi yang kedua, Dia lahir untuk memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu, damai sejahtera ini adalah orang bisa senyum di tengah penderitaan. Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani itu artinya shalom. Jadi kalau orang sudah dalam shalom, jangan lagi bilang damai sejahtera, itu berarti artinya. Kalau dia damai sejahtera itu jangan lagi bilang shalom. Karena shalom artinya damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu adalah kondisi yang kita bisa tersenyum, kita bisa bahagia. Kata damai sejahtera ini adalah kata yang diungkapkan oleh orang Israel dalam bahasa hidup sehari-hari, bukan bahasa Torah. Shalom itu menanyakan tentang kondisi kita di hari ini. Apakah hari ini babi yang kau pelihara itu masih hidup kan tidak? Itu adalah shalom bagi itu. Ataukah hari ini masih ada uang di dompet, masih ada shalom bagi itu atau tidak?
Bapak Ibu, damai sejahtera itu walaupun kondisi agak susah, tapi kita serasi. Saya udah istimewa itu takut. Saya berdekat maju. Oke Bapak Ibu, ya. Tidak saya itu orang-orang barang-barang. Ini kan depan sih ya. Ini kan satu kali ilustrasi. Orang hidup dalam damai sejahtera itu pasti serasi. Serasinya serasi. Bapak Ibu ini kan kami berdua ini serasi kan tidak? Jujur, jangan karena perasaan bukannya berbeda. Menurut Bapak Ibu serasi kan tidak? Bapak Ibu salah, kami tidak serasi. Tidak serasi, saya tahu sekali Bapak Ibu. Perut besar, rambut keriting hitam pendek kecil, istri putih, badan lumayan besar, ya, lumayan besar. Bapak Ibu secara face, secara pandangan kami tidak serasi, apalagi anak-anak saya ini beseran kopi susu. Tidak serasi, tapi serasi damai sejahtera itu artinya serasi. Kehidupan yang serasi walaupun dalam kesulitan. Bapak Ibu secara face kami tidak serasi, tapi kehidupan kami damai sejahtera. Ada perbedaan antara dua karakter Batak dengan Papua. Batak BTL, Batak tembak langsung. Habis nasi makan gabus. Istri saya orang Batak makan nasi. Saya orang Papua tapi hati dulu. Bapak Ibu kami sudah 18 tahun nikah, saya belum pernah tampar istri. Itu kenapa? Karena ada damai sejahtera. Selamat dulu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena ada damai sejahtera, walaupun ada perbedaan, ada masalah dalam diri kita, tapi kita bisa tersenyum. Itu karena ada damai sejahtera yang kasih siapa Tuhan. Kita tahu melakukan firman, kita setia, kita respon pada kehadiran Yesus, kita rayakan Natal dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan menaruh damai sejahtera dalam hidup kita. Walaupun Natal belum satu beli baju baru, tetap damai sejahtera. Baju lama bisa dipakai kecuali bodi berubah. Kalau bodi tetap seperti yang dulu, baju lama rasa baru. Jadi damai sejahtera itu perlu. Yang bisa hadirkan dalam hidup kita adalah Tuhan. Kita tidak bisa ciptakan damai sejahtera dalam cara kita. Tadi saya sudah berkata orang berusaha untuk membangun damai sejahtera, tidak bisa. Damai sejahtera yang kita Tuhan berikan kepada kita, itu adalah hadiah terbesar yang kita dapat. Damai sejahtera di bumi di antara siapa? Orang-orang yang berkenan kepada kita. Kita tidak cukup didamai oleh Allah, tapi kita perlu damai sejahtera. Damai sejahtera itu bisa bikin kita tersenyum walaupun ada penderitaan. Malam hari ini kesimpulan firman Tuhan, kesimpulan walaupun kita berada. Kesimpulan firman Tuhan di malam hari ini bagi kerukunan, bagi kota Jayapura. Saya tidak tahu dalam kerukunan dari masalah tadi. Apakah dalam Natal ini biasa ada masalah makanan, masalah paling itu selalu jadi problem. Kemarin di Natal Termuda kami juga masalah makanan itu. Tapi apakah masalah itu buat Bapak Ibu tidak damai sejahtera? Kalau Bapak Ibu bisa tersenyum, berarti Bapak Ibu akan terima berkat damai sejahtera. Bisa amin? Hidup kita itu ada masalah, ada persoalan. Tapi orang yang menerima damai sejahtera Allah, dia bisa tersenyum walaupun di tengah penderitaan, walaupun di tengah kesulitan hidup. Dalam kondisi yang baik sekalipun orang bisa tersenyum karena kita menerima damai sejahtera dari Allah. Jadi bukan sekedar kita diamani oleh Allah, bukan sekedar kita bisa semangat melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa menampung, kalau kita masih membenci orang sampai tujuan tidak mau memaafkan, berarti hidup kita tidak ada damai sejahtera. Yesus percuma lahir, kita tidak meresponi kehadiran dalam hidup kita, maka hidup kita mulai dari kanan. Kalau kau tidak ada damai sejahtera, kita pakai bahasa Papua, karena orang tuanya sudah bisa, kami orang tua tidak bisa lihat Papua. Itu tidak Bapak Ibu, orang Papua dengan Bapak